Halo teman-teman semua, nah, ketemu lagi dengan saya Ken Nasution dari channel Pajak Bagus. Saya seorang trainer edukasi perpajakan. Saya senang berbagi pengetahuan dan berdiskusi terkait isu-isu perpajakan. Dan saya berharap apa yang disampaikan di channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait cara menghitung pajak untuk PT perorangan. Nah, ini saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui tentang pajak perorangan, dan di video saya sebelumnya juga sudah saya bahas bagaimana terkait pajak perorangan ini, aspek perpajakannya, dan seterusnya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara menghitungnya. Nah, sebelumnya saya ingin juga sampaikan bahwa jika ada Bapak, Ibu, atau teman-teman semua yang ingin berdiskusi atau berkonsultasi terkait masalah perpajakan, silakan masuk ke www.lembagabantuanpajak.com atau bisa juga mengunjungi Instagram Pajak Bagus. Tapi sebelumnya jangan lupa juga teman-teman semua untuk subscribe, like, dan share, dan juga komen ya di channel YouTube ini. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan terkait dengan cara menghitung pajak untuk PT Perorangan, saya perlu disclaimer dulu ini. Saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa apa yang nanti kita diskusikan atau saya sampaikan di video ini adalah 100% pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman semua relax aja, santai, karena kita semua sama-sama belajar, dan ya mohon koreksinya jika misalnya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan tersebut. Silakan juga Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk langsung berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing atau dengan kantor pajak di mana teman-teman terdaftar. Nah, apabila ingin bertanya lebih lanjut tentang masalah perpajakan, bisa berkonsultasi juga melalui kolom komentar di bawah ini. Silakan jika ingin ada yang didiskusikan. Oke, teman-teman semua, saya akan masuk ke pembahasan kita di kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang kewajiban pajak penghasilan untuk PT Perorangan ya, sebelum kita berdiskusi tentang cara menghitungnya. Nah, pajak penghasilan untuk PT Perorangan ini ya diatur di pasal 4 ayat 2 di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, kita ketahui bahwa penghasilan itu adalah usaha atau income yang diterima oleh wajib pajak ya, dan atas mereka yang memiliki peredaran bruto tertentu itu dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa wajib pajak badan adalah yang bisa memanfaatkan PT Perorangan ini ya. Jadi kalau dia wajib pajak orang pribadi, maka tidak bisa memanfaatkan PT Perorangan ini. Kemudian juga mungkin perlu diketahui ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah berlaku, bahwa omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai pajak. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa omset yang tidak kenakan pajak ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi ya. Jadi kalau untuk wajib pajak badan itu tidak berlaku ketentuan ini. Oke. Nah, kemudian ada juga kewajiban pajak lainnya untuk PT Perorangan ya. Kita ketahui juga bahwa selain berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ya, itu seorang yang memiliki PT Perorangan juga bertindak selaku pemotong pajak ya, atau pemungut pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak lain ya. Jadi misalnya ada kewajiban pemotongan pemungutan untuk PH pasal 22 jika misalnya ada pembelian, atau juga pasal 23 jika misalnya ada jasa. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa
Jika omset sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, berarti pengusaha tersebut ya wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak ya atau PKP. Berarti harus membuat faktur pajak nantinya. Karena sesuai dengan ketentuan, maka setiap yang memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kemudian di PT perorangan ini itu juga perlu saya jelaskan sedikit ya, teman-teman semua, bahwa ada fasilitas ya, ada fasilitas yang diberikan ya dalam hal peredaran brutonya yang diterima itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini si PT perorangan itu dapat memanfaatkan fasilitas ya atas pengenaan pajak penghasilannya itu dengan tarif final sebesar 0,5%. Nah, ada yang namanya tarif pasal 31E di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi misalnya omset itu tidak melebihi 4,8 miliar ya, maka bisa memperoleh fasilitas ini ya. Nah, fasilitas ini tuh berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, contoh menghitungnya bagaimana ya teman-teman semua? Ini saya berikan ilustrasi ya, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti, tapi kalau misalnya tidak atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung ya melalui kolom komentar atau bisa nanti mengunjungi Instagram Pajak Bagus. Nah, sebagai contoh misalnya ada PT Abadi Makmur ya, dia bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk menggunakan tarif PPh final untuk menghitung pajaknya. Nah, PT ini terdaftar 1 Juli 2020 dengan omset 300 juta, ini contoh saja misalnya. Nah, berdasarkan data dari laporan keuangan yang dimilikinya, maka di tahun 2021 ya, PT Abadi Makmur ini memperoleh omset sebesar 4 miliar ya. Nah, pertanyaannya berapa PPh terutang untuk PT Abadi Makmur di tahun pajak 2021? Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut ya teman-teman semua. PPh terutang di tahun 2021 itu tinggal mengalihkan 0,5% dikali 4 miliar ya, itu diperoleh angka sebesar 20 juta ya, seperti itu. Jadi sangat mudah ya, jadi tinggal mengalihkan tarifnya dengan omset dari PT tersebut dalam 1 tahun. Nah, kemudian ada contoh berikutnya, ini adalah contoh jika si perusahaan atau PT perorangan tersebut mendapatkan fasilitas sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31 huruf E. Nah, seperti apakah contoh perhitungannya? Oke, nah saya berikan ilustrasi seperti ini ya teman-teman semua. Jadi PT Abadi Makmur ya, tadi sama ya, contoh seperti yang sebelumnya, yang bergerak di bidang penjualan material bangunan, ini memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. PT ini terdaftar 1 Juli 2020. Omset tahun 2020 sebesar 5 miliar. Nah, berdasarkan data dari laporan keuangan yang dimiliki pada tahun 2021, PT Abadi Makmur memperoleh peredaran bruto sebesar 10 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Nah, pertanyaannya, berapa PPh terutang untuk tahun pajak 2021? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, PT ini berhak menerima fasilitas sesuai pasal 31 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, karena omsetnya antara 4,8 miliar sampai 50 miliar ya kalau berdasarkan ketentuan tersebut dengan penghasilan kena pajak ya, yang sudah ditentukan. Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Untuk pajak penghasilan tahun 2020 ya, itu tarif 0,5% dikali omset 5 miliar ya, sehingga diperoleh angka pajak penghasilan sebesar 25 juta. Nah,
Untuk pajak penghasilan tahun 2021, nah di sini akan menggunakan tarif umum PPh Badan sebesar 22%. Kita bagi menjadi dua di sini, yaitu pertama penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Cara menghitung untuk penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas adalah sebagai berikut. 4,8 miliar, ya, ini adalah batas omset dalam 1 tahun untuk UMKM, ya, untuk pengusaha yang omsetnya itu masih tidak diwajibkan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Itu sebesar 4,8 miliar. Nah, 4,8 miliar kita bagi dengan omset 1 tahun, ya, tadi di tahun 2021, yaitu sebesar 10 miliar. Kemudian hasilnya dikalikan 500 juta, yaitu penghasilan kena pajaknya. Sehingga diperoleh angka sebesar 240 juta. Ini untuk penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Dan kemudian kita menghitung juga untuk penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Cara menghitungnya adalah 500 juta, ya, 500 juta yaitu penghasilan kena pajak yang tadi sudah diinformasikan sebelumnya, dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Sehingga penghasilan kena pajak yang tidak dapat fasilitas sebesar 260 juta. Kemudian bagaimana cara menghitung pajak terhutangnya? Sangat mudah, ya teman-teman semua. Untuk pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas tinggal mengalihkan 11%, yaitu 50% dikali tarif PPh Badan 22%, ya, sehingga hasilnya 11%, itu dikalikan 240 juta, yaitu penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Sehingga PPh terhutangnya diperoleh Rp26.400.000. Nah, bagaimana dengan PPh yang tidak memperoleh fasilitas? Cara menghitungnya adalah tarif PPh Badan secara utuh, yaitu 22% dikali 260 juta, ya. 260 juta ini adalah penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Sehingga PPh terhutangnya, ya, PPh yang tidak memperoleh fasilitas, pajak penghasilannya adalah sebesar 57.200.000. Nah, total PPh terhutang untuk tahun pajak 2021 jika kita tambahkan mendapatkan hasil Rp83.600.000. Nah, seperti itulah contoh perhitungan untuk PT Perorangan, ya, yang memperoleh fasilitas maupun yang tidak, ya. Jadi tarifnya sebenarnya sama, yaitu 0,5%, hanya saja ada perbedaan perhitungan untuk yang mendapatkan fasilitas, ya, dengan yang menggunakan tarif normal, ya, seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nanti melihat ke aturan yang sudah dirujuk, ya, terkait dengan tarif PPh final 0,5% ini, dan juga aturan yang mengatur tentang PT Perseorangan bisa dilihat, ya, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana aturan-aturan terkait dengan aspek perpajakannya. Teman-teman semua nanti juga bisa bertanya langsung di kolom komentar, atau mau bertanya secara private juga silakan bisa mengunjungi www.lembagabantuanpajak.com, ya. Di situ saya nanti juga menjadi trainer dengan nomor A11. Silakan teman-teman jika ingin berdiskusi secara langsung, atau bisa juga mengunjungi Instagram Pajak Bagus di @pajakbagus. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini, ya teman-teman semua. Jangan lupa jika kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk mengunjungi Instagram Pajak Bagus untuk melihat berbagai informasi seputar perpajakan. Kemudian kami juga akan melakukan live Instagram secara langsung, ya, setiap hari Rabu jam 8 malam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan
terkait masalah perpajakan untuk teman-teman semuanya. Bagi yang ingin melakukan diskusi perpajakan dengan kami secara private, ya selama 45 menit, bisa dilakukan, silakan masuk ke www.lembagabantuanpajak.com untuk trainer saya di nomor A11. Silakan teman-teman semua yang ingin melakukan konsultasi atau diskusi perpajakan lebih lanjut. Mungkin itu saja ya untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua dan semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.